Halo semuanya, selamat datang di bacaan kali ini adalah pilih kartu ya. Temanya adalah energi cinta kamu dan dia. Dia bisa siapa saja, bisa pasangan kamu, bisa gebetan kamu, crush kamu ya, pacar kamu ya. Di sini ada 3 deck. Aku akan live shuffle, aku akan bikin 3 file aja ya, bikin 3 file. Silakan kalian mulai pilih berdasarkan nomor. Aku tidak punya kristal penanda karena semua kristal aku untuk healing. Kalian bisa pilih dengan nomor ya, 1, 2 atau 3. Aku akan live shuffle di sini supaya menarik energi kalian. Nanti dulu ya, menarik energi kalian. Ini adalah energi cinta kamu dan dia. Silakan kamu bisa pilih 1, 2 atau 3 ya. Aku akan buat 3 pile atau 3 tumpukan kartu di sini. Dari 3 deck ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel ini ya. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung aku, subscribe di channel aku dan sharing video-video aku. Semoga semuanya hari ini bahagia, sehat, dan dalam lindungannya ya. Oke, 1, 2, 3, 1 kartu lagi. Buat kalian yang kepingin personal reading ya, supaya lebih akurat dan nanti juga personal reading itu lebih lengkap, silakan cek keterangannya di description box. Untuk paket interaktif silakan kalian hubungi nomor yang ada di description box ya. Ini tidak terbatas zodiak ya, ini pilih kartu, silakan kalian pilih 1, 2 atau 3, atau aku kasih hati deh ya, hati apa ya, hijau, oranye, ungu ya. Hijau, oranye, ungu. Silakan kalian pilih berdasar intuisi kalian. Dan silakan kalian bisa pilih lebih dari 1. Mau dengerin semua juga boleh, atau kalian mau langsung ke pilihan kalian, aku sediain timestamp di bawah. Oke? Sampai jumpa di file number 1. Kita lihat energi cinta kamu dan dia. Wah, duit banyak nih. Wah, kayaknya kamu kalau berdua sama dia, kalian sama-sama meningkatkan energi kemakmuran, energi kelimpahan. Mungkin setelah kamu jadian sama dia atau kalian bersama nih, banyak anugerah atau banyak kesempatan terbuka ya, banyak nilai-nilai yang bisa didapatkan gitu, lebih makmur, lebih ada kesempatan-kesempatan baru kayak gitu ya. Oke. Hubungannya dengan waktu. Kita buka dulu lainnya ya. Discovering truth. You stand in the light of truth. Oke. Kalau aku merasakan ya, aku merasakan di sini energi kalian itu kadang-kadang kalian menjalin hubungan ini seperti mikirnya tuh untung rugi sekali gitu. Untung rugi gitu, jadi kayak orang bisnis gitu ya, kayak orang berbisnis.
Misalnya kalian kencan atau ketemuan pun juga kalian mesti ngeliat dulu tempatnya kayak apa gitu ya. Milih-milih tempat seperti itu ya. Terus juga nggak sembarang kalian misalnya membeli barang-barang tertentu atau memberi kado kayak gitu ya. Benar-benar kalian itu sangat menghargai yang namanya uang, menghargai value dari uang, menghargai waktu juga seperti itu ya. Tidak mau buang-buang waktu, tapi juga aku merasakan sama-sama menghargai saat-saat ketika berdua gitu ya. Jadi ketika aku merasakan di sini kalian sama-sama sibuk ya, tapi ketika kalian memiliki waktu untuk hanya berdua aja, kalian benar-benar menghargai waktu itu dan menggunakannya dengan benar-benar sebaik-baiknya. Kadang-kadang juga terlalu mikir untung rugi gitu. Sisi negatifnya adalah terlalu mikir untung rugi ya. Jadi ada kayak, nih aku jadian sama kamu, nih aku jalan sama kamu, aku dapatnya apa ya? Kayak gitu. Jadi seperti itu masih ada kadang-kadang ya. Tapi di sisi lain kalian sangat menghargai apa yang kalian keluarkan, mau uang, mau waktu, mau usaha apapun gitu ya. Nah, aku di sini merasa kalian sebenarnya dua-duanya sama-sama seperti kayak orang yang ketika kalian itu menjalin hubungan ini, kalian tidak mau membuang-buang waktu gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah siap sekali untuk ke jenjang yang lebih serius atau menuju ke sana gitu. Intinya kalian tuh nggak mau buang-buang waktu gitu. Ini bukan buat sekedar untuk bersenang-senang, nggak seperti itu. Karena kalian berdua, aku merasakan energi di sini sama-sama pekerja keras. Sama-sama kalian itu tahu bagaimana kerasnya untuk mendapatkan uang seperti itu ya. Jadi kalian juga tidak mau membuang waktu dan uang pasangan gitu. Dalam hubungan ini pun kalian juga tidak mau membuang waktu untuk menunggu misalnya seperti itu ya. Aku juga ngerasain bahwa memang energi keberuntungannya cukup tinggi di sini ya. Kalau ini kamu itu belum jadian sama dia atau dia itu ada crush kamu atau gebetan kamu ya. Dia mungkin orang yang memang memiliki value atau nilai yang lebih baik secara finansial, punya kemapanan seperti itu ya. Orang yang disiplin, orang yang tidak mau buang-buang waktu, sangat menghargai waktu ya, punya karir yang bagus gitu. Atau literally dia mungkin kerjaannya itu di bidang keuangan mungkin ya, di bidang yang ada hubungannya dengan jam, ada hubungannya dengan waktu, bisa jadi ada hubungannya dengan mengelola tanah, mengelola perkebunan, itu bisa saja ya, farming itu bisa aja ya. Dan aku merasakan bahwa ada satu value lagi yang sangat dijunjung tinggi di sini adalah kejujuran. Jadi kalau memang ini situasinya ini dia itu gebetan kamu dan kamu ingin menarik perhatiannya dia, jadilah orang yang punya value yang lebih. Apa sih yang potensi kamu yang bisa kamu up gitu, kamu explore supaya dia tertarik sama kamu. Misalnya kamu orang yang disiplin, kamu orang yang menarik, kamu orang yang bisa diajak ngobrol enak gitu ya, tepat waktu misalnya, orang yang jujur, menghargai kejujuran dan apa adanya, menjadi dirimu sendiri. Nah, dia orang yang menghargai hal-hal seperti itu. Jadi kalau kamu ingin menarik perhatiannya, mungkin kamu bisa menggunakan cara ini ya. Aku merasakan seperti itulah energinya dia di sini. Di sisi lain, kamu juga sepertinya memang
saat ini ya sedang menunggu ada suatu kebenaran yang kamu ingin tahu tentang dia. Kamu masih ada pertanyaan tentang dia nih. Dia bagaimana gitu ya. Nah, saat ini kamu sedang menanyakan itu dan kamu sedang mencari jawabannya. Dan mungkin sebentar lagi kamu akan menemukan jawaban itu ya. Nah, terserah nanti apakah itu jawabannya memuaskan kamu atau membuat kamu kecewa, lalu kemudian mundur, itu semuanya adalah pilihanmu. Tapi yang pasti sebenarnya ini juga membawa kelegaan ketika kamu tahu apa jawaban dari pertanyaanmu tentang dia selama ini. Oke, itu aja yang aku rasain di sini energinya ya. Semoga ini sedikit memberikan gambaran gitu. Kalau misalnya kamu nggak cocok di file ini, coba kamu di file yang lain ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau kamu nggak mau take it serious, ini cuman hiburan aja, bikin fun aja, oke? Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa di file kedua. Ada The Thinking Woman. Kalau kamu wanita, kamu lagi kenceng nih memikirkan tentang dia nih. Kalau kamu pria, berarti kamu lagi dipikirkan oleh seorang wanita. Atau ya, seorang wanita ini, si wanita ini adalah tipe pemikir gitu ya. Dia bawa buku ya. Tipe pemikir, tipe seorang intelektual. Suka suka belajar. Misalnya kerja sebagai penulis, guru, dosen, peneliti, scientist. Nah, seperti itu ya. Jadi seorang yang intelektual gitu ya. Oke, next card. Balik, light. Oke. Kita buka dulu satunya. Oh, follow your bliss. Oke. Energinya dominan hijau ya. Ada energi yang hijau nih, adem ya. Energinya healing sebenarnya ini ya. Oh, bisa saja ini dia atau kamu yang memang profesinya seperti healer kayak gitu ya. Nah, seperti healer, seperti entah kamu atau dia nih ya, karena ini energi berdua, jadi punya kemampuan menyembuhkan. Karena di sini light ya, punya kemampuan untuk menyembuhkan dengan energi kayak gitu ya. Energi pile kedua ini lebih ke arah spiritual gitu. Jadi kalau ini hubungan ini misalnya udah terjalin ya, ini kalian sebenarnya memang udah dijodohin atau apa ya, udah bertaut dari sejak kehidupan past life kalian gitu. Dan ini tujuannya untuk sebenarnya menaikkan atau meningkatkan spiritual kalian berdua. Kalian sama-sama tumbuh di sini, sama-sama tumbuh secara spiritual. Bukan berarti nggak ada konflik ya, tetap nanti pasti ada konflik. Itu wajar. Tetapi aku merasakan jiwa-jiwa kalian yang ada di pile 2 ini sudah lebih dewasa secara spiritual. Sudah lebih mature, sudah lebih matang, sehingga ketika kalian menghadapi konflik pun juga kalian tahu bagaimana caranya dan menyelesaikannya dengan baik, menyelesaikannya tanpa marah-marah, tanpa ribut seperti itu ya. Karena di sini kalian lebih intelektual, bukan lebih emosional. Jadi lebih seperti mengutamakan ngobrol dari hati ke hati, diskusi kayak gitu. Dan ini juga sebenarnya hubungan yang bisa jadi ya, beberapa di antara kalian ada dalam hubungan twin flame misalnya. Atau kalau nggak twin flame pun, ini ada hubungan soulmate yang memang vibrasinya cukup tinggi gitu ya, atau tinggi juga ya.
karena aku merasa lebih halus emosinya daripada pile 1. Emosinya lebih refine, lebih halus, lebih dimensi gimana ya ngomongnya ya, dimensi kalian tuh bahkan cara berpikir kalian pun juga udah nggak di dimensi ketiga aja gitu. Dimensi pikiran kalian pun udah ada di level dimensi kelima seperti itu ya. Udah pada menerapkan misalnya meditasi, sudah tahu tentang energi, sudah tahu tentang sudah terbuka pikirannya dengan dunia yang lebih luas gitu, dalam arti bahwa ya kalian sudah berpikir tidak hanya sebatas fisik semata, bahwa ada dunia, di dunia itu ada ilmu, ada hukum-hukum alam, hukum-hukum universe yang lebih tinggi, dan kalian mulai mempelajari itu. Koneksi ini memang koneksinya lebih spiritual ya. Jadi kalau misalnya ini kalian belum menjalin hubungan, atau ini adalah crush kamu ya, gebetan kamu ya, dia memiliki energi seperti ini ya, artinya dia orang yang juga pastinya mendambakan pasangan yang memiliki kematangan juga secara spiritual. Jadi jangan heran kalau misalnya kamu bukan orang yang belum tertarik pada dunia seperti ini, belum tertarik pada dunia yang lebih tinggi, maksudnya vibration yang lebih tinggi, atau mendalami misalnya tentang energi atau tentang spiritual. Tapi kamu ketemu dengan dia, atau dia itu gebetan kamu gitu ya, maka kamu harus siap suatu saat nanti dia mungkin tema ngobrolnya dia mungkin kayak nggak membumi gitu ya. Dia mengharapkan orang yang bisa diajak curhat tentang hal-hal yang mungkin tidak logik gitu, bukan sesuatu yang logik, bukan sesuatu yang fisikal kadang-kadang. Jadi ya bersiap-siap aja kalau misalnya ini adalah crush kamu seperti ini orangnya ya, karena dia memang matang secara spiritual. Jadi dia juga berharap mau mendapatkan pasangan pun juga orang yang bisa mengerti tentang dunianya, karena kadang-kadang orang-orang seperti ini seperti punya dunia sendiri gitu ya. Apalagi kalau mereka sudah terpanggil untuk bekerja untuk kemanusiaan, misalnya bekerja untuk pelayanan yang lebih tinggi lagi, bekerja untuk misalnya pelayanan secara keagamaan seperti itu ya, atau untuk umat manusia pada umumnya. Wah, itu artinya ya misalnya ini seperti para starseed, light worker seperti itu ya, yang kalian bisa sebut seperti ini. Berarti ya orang-orang seperti itu memang mereka akan lebih memikirkan orang lain daripada kehidupan mereka sendiri gitu. Mereka memiliki kehalusan sifat dan sensibel gitu ya, kepekaan yang tinggi terhadap penderitaan orang lain kayak begitu. Nah, mungkin kalau kamu misalnya belum sampai pada tahap itu, ini akan susah buat kamu untuk mengikutinya. Tapi kalau misalnya ini kamu yang seperti ini ya, ini energimu, dan kamu pastinya juga berharap juga memiliki pasangan yang memahami, karena orang-orang seperti ini seperti punya dunia sendiri. Oke, itu aja untuk file nomor 2 ini. Wah, ini agak tinggi nih file yang kedua ini ya, jiwa-jiwa yang matang, jiwa-jiwa yang jauh lebih matang, karena ini udah gak main di secara materi aja, ini mereka sudah memikirkan hal-hal yang lebih agung dengan tujuan yang lebih mulia seperti itu. Oke lah, baik, ini aja. Kalau kamu pusing dengarnya, anggap aja ini seperti sebuah dongeng atau sebuah
hiburan semata, oke? Nggak usah dianggap terlalu serius ya. Baik, kita lanjut ke pile nomor 3. Oke, ini pile ketiga. Mari kita buka dulu. Door to Romance, asik. Pintu menuju ke romance music. Wah, ini kayaknya energinya romantis nih. Romantis tuh kan, ya. Grace and gratitude, happiness nih, ya, joy. Melalui bersyukur, sukacita akan lebih besar lagi. Bagus banget. Ini energinya romantis, tenang. Ini orang-orang yang para pecinta di sini, para lovers di sini ya. Susah banget sih. Oke lah. Ini ya. Untuk kalian yang masih sendiri ya, pintu asmara sudah terbuka untuk kalian nih. Jadi ada kemungkinan kalian bisa mendapatkan pasangan yang selama ini sudah kalian tunggu ya. Mungkin dia adalah seorang pemusik ya, literally dia suka musik ya. Orang yang aku melihat di sini enjoy dengan hidupnya gitu ya, adem orangnya. Mungkin kamu akan kayak ada invitation atau undangan ke suatu pesta atau suatu event yang ada musik, mungkin dia bermain musik di situ. Dan kamu bisa ketemu dengan dia di situ ketika dia perform, dan ya selanjutnya terserah kamu ya. Atau dunia musik inilah yang menyatukan kalian gitu ya. Misalnya kalian sekolah musik bareng, atau ya memang kalian sudah berada di dunia yang sama, yaitu musik gitu ya. Dan lewat musik ini ada pertautan asmara gitu. Atau di sini memang aku merasakan energi yang lebih romantis gitu ya. Energi kebahagiaan, energi happiness, bahagia banget di sini, bahagia banget. Kamu yang ada di pile nomor 3 ini, kalau yang pile nomor 1 tadi orangnya agak serius gitu ya, saklek gitu ya. Kalau yang kedua lebih spiritual. Nah yang ketiga ini kayak orang-orang yang santai dan ngalir aja gitu. Orang-orang yang energinya tuh bener seperti energi ketika misalnya kamu udah berpasangan ya. Ini kayak energi orang honeymoon gitu loh. Energi honeymoon tuh gimana sih? Happy kan, menikmati gitu ya, romantis, menikmati. Nah energinya kayak gitu. Nah mungkin kamu yang ada di sini yang sudah berpasangan nih, memang setiap hari kayak gitu mungkin ya, sama pasangan kamu romantis, pembawaannya santai, maunya santai gitu ya. Jadi kalau ada konflik pun ya orang-orang di sini tuh jarang mereka nggak suka berkonflik lama-lama gitu. Misalnya kamu marahan sama dia gitu ya, kalian akan lebih memilih untuk segera baikan lagi supaya cepet-cepet bisa enjoy lagi sama kehidupan kalian gitu. Kalian nggak suka misalnya silent treatment, diem-diemen kayak terlalu serius gitu, kayaknya nggak suka gitu. Kalian lebih suka untuk ngobrol bareng lah, untuk lebih sharing tentang perasaan kalian. Dan aku merasakan di sini orang-orang di sini lebih terbuka dengan perasaannya, karena mungkin ya sekali lagi ini orang-orang romantis ya. Kalian lebih komunikatif satu sama lain, lebih bisa mengutarakan perasaan gitu ya. Jadi bukan tipe-tipe orang yang suka silent treatment, diem-dieman gitu, lebih belak-belakan. Kalau aku ngerasa di sini
lebih belak-belakan. Mungkin karena ya backgroundnya kalian suka art ya, kalian suka seni, hal yang bersifat seni ya, seniman mungkin ya. Baik bisa kamu yang seniman, bisa dia, atau kalian berdua sama-sama seniman. Jadi orang-orang yang ekspresif tuh ya. Jadi kalau bahagia juga ditunjukin, bahagianya, senangnya juga ditunjukin. Misalnya kamu dapat hadiah dari dia, kamu juga menunjukkan gitu ya kalau kamu suka. Begitu sebaliknya gitu, mengekspresikan perasaan cinta, bilang I love you pun juga bukan sesuatu yang tabu bagi orang-orang di sini. Aku merasakan seperti itu ya, karena bagi kalian ekspresif ya, ekspresif, bukan tipe-tipe orang-orang yang diem-dieman, suka memendam gitu. Ini suatu yang bagus sih sebenarnya, sisi yang bagus, dan aku merasakan energinya emang calm, tenang banget. Orang-orang yang tenang, orang-orang yang santai gitu ya, orang-orang yang menikmati hidup gitu. Di sini kalian tuh menikmati hidup banget gitu, tahu akan bisa menghargai kehidupan, bisa menghargai keindahan apa yang ada di sekeliling kalian gitu. Dan itu yang menambah kebahagiaan atau menambah hubungan kalian menjadi lebih bermakna dan lebih berkualitas lagi. Dan kalau ini misalnya kamu belum jadian sama dia, ya tipe-tipe orangnya dia mungkin seperti ini gitu. Jadi energi yang membungkus kalian berdua ya energi yang romantis, calming, santai, ekspresif juga gitu. Jadi kalau misalnya kamu kepingin PDKT sama dia, kamu mesti tidak, mungkin dia juga orang yang suka mengekspresikan perasaannya gitu ya, dan dia pun mungkin bisa saja berharap kamu juga ekspresif, mengekspresikan perasaan kamu. Jadi lebih baik kamu jujur dengan perasaanmu, dia akan lebih menghargai gitu ya. Sekali lagi, nggak silent treatment. Jadi kalau jangan marah, kalau lagi kesel jangan ngediemin, nggak, lebih baik justru ungkapkan. Karena di sini mereka orang-orang yang suka mengungkapkan perasaan, ya lebih baik diungkapkan, lebih baik dikatakan gitu ya, seperti itu. Jadi menghargai juga keterbukaan dan tentu saja menjadi diri kamu apa adanya, dan perlihatkan wajah yang bahagia kalau di depan dia gitu ya. Kalau kamu kepingin menarik perhatiannya adalah dengan kamu selalu terlihat bahagia, menikmati hidup, ceria, itu akan membuat kamu menjadi menarik di mata dia. Begitu. Mungkin sebaliknya juga, kamu tertarik dengan dia karena dia selalu kelihatan ceria, selalu kelihatan bersemangat, bahagia, begitu ya kan? Oke, ini aja yang aku rasain dari file ketiga ini. File ketiga ini benar-benar membuat aku juga tertular energi bahagianya gitu, karena aku sampai senyum-senyum sendiri. Kerasa banget uplift ya, energinya bagus banget. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Kalau kalian merasa nggak cocok, anggap aja ini dongeng atau hiburan aja, nggak usah dipikir terlalu serius ya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa kalau kalian suka ini, sharing lah link video ini ke teman-teman kalian, ke semua sosial media kalian. Jangan lupa subscribe juga ya, dan like video ini. Silahkan komen di bawah gimana, cocok atau enggaknya, atau apapun yang mau kamu sharingkan dengan setelah kamu melihat video ini. Oke? Makasih sudah menonton video ini semuanya, bye bye.